gitu ih. Nya ayeuna off cam. Ayeuna bisa anjir. Ayeuna teu off cam nya. Sok. Mulai Bisa ya, kan? mulai. Hiji, dua, tilu. Assalamualaikum. Guys, langsung ya. Langsung aja, langsung ya. Assalamualaikum Atau pembukaan heula. Ya sok oleh kan. Non, Minta beat, sina jelas beat. jelas tuh. Jelas tuh. Jelas tuh. Jelas sok. Sok Ayo, mulai. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anis Sobat Siti Zulaikha. Dilanjut dengan kedua rekan saya, ada Abel dan Sabit. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan ya hasil penelitian kami tentang persepsi aktivitas akademika Universitas Siliwangi mengenai modernisasi Islam di Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa arti dari modernisasi Islam. Ya, baik di sini saya akan menjelaskan. Jadi, modernisasi adalah proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju, modern, ataupun masa kini ya. Nah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Nah, modernisasi Islam adalah sebuah gerakan, aliran, dan paham yang ingin merekonstruksi dan mengoreksi kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Islam untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan relevansi umat Islam di zaman modern. Nah, itu ya seperti sampai modern ya seperti itu salah satu contoh jadi modernisasi Islam. Nah, kita langsung saja ke pembahasan mengenai hasil penelitian kami. Nah, berdasarkan hasil penelitian kami, di sini tuh kami menggunakan teknik penelitian dengan berdasarkan dari metode penelitian kualitatif dan menggunakan pengolahan data berupa observasi dan wawancara. Di sini kami mewakili mahasiswa dan juga staf dari Universitas Siliwangi sebagai perwakilan. Nah, untuk hasil dari wawancara ini kami berpendapat bahwa persepsi dari para siswa ya salah satu mahasiswa ini dia cukup baik ya, cukup paham dengan modernisasi agama Islam ya di Indonesia yang dimana itu paham itu 60%. Dan untuk staff dia menjawab ya dengan rata-rata 80% ya pemahaman dia yang baik gitu ya intinya dalam memahami ya intinya modernisasi Islam di Indonesia. Dimana kami juga di sini memaparkan ya sebuah pertanyaan 15 pertanyaan hampir ya dan terjawab oleh mahasiswa sebanyak 9 dan staff sebanyak 12 pertanyaan begitu. Dan selanjutnya untuk dampak positif akan disampaikan oleh Sabit. Persilahkan. Oke, baik. Untuk dampak positif dari modernisasi Islam, salah satunya yaitu satu, kemajuan pendidikan Islam. Kemajuan pendidikan Islam terlihat dari adopsi metode pembelajaran yang lebih modern dan terintegrasi dengan teknologi.
Institut Pendidikan Islam kini mampu mengembangkan kurikulum yang lebih relevan, meningkatkan kualitas tentang pengajar, dan menyediakan akses yang lebih luas kepada peserta didik untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu berbasis nilai keislaman. Dua, peningkatan pemahaman melalui teknologi. Meningkatkan pemahaman melalui teknologi ini telah membuka akses terhadap sumber-sumber pengetahuan Islam, digitalisasi buku-buku klasik, kursus diskusi virtual memungkinkan individu untuk pemahaman mereka kesadaran terhadap terhadap perbedaan. Peningkatan kesadaran terhadap perbedaan. Jadi dampak positifnya kita sadar atau tidak memandang perbedaan itu terlalu asing, yang setengah setengahnya itu ilmu agama dan setengahnya lagi itu ilmu umum. Dampak negatif. Satu, potensi penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan informasi yang sesat. Nah, jadi teknologi seperti internet dan media sosial sering kali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat atau bahkan sesat, menyesatkan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang pemahaman terhadap media digital dan tentang pemahaman mendalam tentang agama begitu. Terus yang ketiga, berkurangnya dalam Islam. Kemajuan teknologi dan modernisasi kadang-kadang membuat generasi muda lebih fokus pada hal-hal praktis dan sehingga melupakan nilai tradisional Islam seperti penghormatan kepada guru, penghormatan kepada guru, belajar kitab klasik secara langsung dan praktek ibadah mendalam. Jadi berkurangnya interaksi langsung dalam pembelajaran agama begitu. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi mengurangi interaksi langsung dalam pembelajaran agama. Pembelajaran agama yang dilakukan secara daring atau melalui perangkat teknologi dapat mengurangi interaksi langsung antara murid dan guru. Hal hubungan ini sangat penting dalam tradisi pendidikan Islam, di mana transfer nilai dan etika seringkali terwujud melalui interaksi personal dan keteladanan langsung. Baik, dari saya segitu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Sabit. Pemaparannya dilanjut kepada Abel. Dipersilakan.
Baik, terima kasih Abel atas pemaparannya. Kita lanjut ke kesimpulannya. Jadi ya dapat disimpulkan ya dari Civitas persepsi ya Civitas Akademika Universitas Siliwangi ini ya bahwasannya persepsi dari ini lebih apa ya lebih menonjol dan lebih paham akan modernisasi Islam Indonesia begitu. Dan kita harus tahu ya bahwasannya modernisasi Islam itu membawa dampak signifikan bagi mahasiswa baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi modernisasi mempermudah akses keagamaan, meningkatkan toleransi, dan mendorong pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Namun di sisi lain ada resiko terjadinya penyalahgunaan teknologi, kehilangan nilai-nilai tradisional, dan konflik akibat interpretasi yang salah. Oleh karena itu, mahasiswa perlu bijak ya dalam memanfaatkan modernisasi. Agar apa? Agar dapat ya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kehidupan modern secara harmonis. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur diri sebagai moderator. Ya, baik. Terima kasih. Paru-paru apa aja yang ngilang.